Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Topik ini sangat menarik Saudara sekalian. Di sini kita bicara tentang bersaksi dalam kekuatan rohnya. Nah, sebelum kita mendalami tema ini, mari kita berdoa. Ya Allah sumber hikmat, saat ini kami datang mendekat kepadamu, memohon tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh mendalami kebenaran firman-Mu, mengerti dan beroleh kemampuan melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 demikian bunyinya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik ini sangat menarik untuk kita dalami saat ini. Bicara tentang bersaksi. Saudara, bersaksi itu sebenarnya mudah. Kita hanya menceritakan saja apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat. Ceritakan saja itu. Mudah bukan? Kemudian bersaksi itu menjadi sulit. Karena apa? Ada akibatnya. Contoh sederhana begini. Ketika kita masuk pengadilan dan menjadi saksi kunci, pada saat itu kita menjadi tidak nyaman. Mengapa? Karena kesaksian kita ini menentukan. Menentukan siapa yang bebas dan siapa yang masuk penjara. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, para murid diminta jadi saksi. Diminta untuk menceritakan tentang kehidupan Yesus. Sejak dia lahir, melayani, menderita, dibunuh di kayu salib, mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan menjanjikan Roh Kudus. Para murid diminta untuk bersaksi tentang itu. Pada satu sisi, ini mudah saja. Mereka hanya menceritakan atau tinggal menceritakan apa yang mereka saksikan. Bukankah hal yang mudah jika kita melihat sesuatu, lalu apa yang kita lihat itu kita ceritakan kepada orang lain. Atau kita mengalami sesuatu, lalu yang kita alami itu kita ceritakan kepada orang lain. Itu hal yang mudah. Jadi para murid diminta bersaksi itu mudah. Tetapi pada sisi yang lain, ini sangat beresiko. Mengapa? Orang Yahudi tidak suka dengan kesaksian dari para murid Yesus. Mengapa? Karena orang Yahudi memahami hanya ada satu Allah.
Kalau kita bersaksi tentang Yesus, orang Yahudi berpikir, Yesus ini siapa? Kalau Yesus diperkenalkan sebagai Allah, berarti ada berapa Allah? Nah, karena itu orang Yahudi sulit menerima kesaksian tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kesaksian ini sangat berisiko. Para murid ketika mereka menceritakan tentang Yesus, ini berisiko ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sangat fanatik. Sangat fanatik bahwa mereka menyembah satu Allah. Jadi ketika Yesus disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak masuk akal bagi orang Yahudi. Nah, kesaksian para murid ini juga berisiko ketika berhadapan dengan orang-orang Romawi. Dalam hal ini pemerintah Romawi. Mengapa? Karena pemerintah Romawi mengajarkan atau menghendaki Kaisar itu harus disembah sebagai Tuhan. Ketika Yesus diperkenalkan sebagai Tuhan, orang Romawi, dalam hal ini pemerintahnya, tidak suka dengan kesaksian yang seperti itu. Akibatnya, orang Kristen dikejar-kejar. Orang Kristen berselisih dengan orang Yahudi. Orang Kristen dianiaya oleh pemerintah Romawi, di bawah komando Kaisar Romawi sendiri. Yang paling terkenal adalah Kaisar Nero dan Domitianus. Nah, Yesus tahu bahwa bersaksi tentang dirinya, bersaksi tentang kehidupannya, bersaksi tentang karya penyelamatannya, itu bukan hal yang mudah, itu sangat berisiko. Dan jika kita mengandalkan kemampuan manusia, kita tidak mungkin dapat menjalankan kesaksian itu dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Janji Yesus itu dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jelas bagi kita bahwa Yesus menjanjikan ada kuasa yang bersumber dari Roh Kudus, dan kuasa itu memberikan kekuatan kepada para murid untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, bacaan kita saat ini bicara tentang Roh Kudus yang dicurahkan. Nah, apa itu Roh Kudus? Orang Israel menyebut roh itu ruah, jadi seperti angin, ya, nafas. Itu roh. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, pneuma tu hagiu, ya, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu diibaratkan seperti angin, seperti nafas. Dia ada tetapi tidak kelihatan. Tetapi dia dapat dirasakan kehadirannya. Itulah Roh Kudus. Dalam kitab Injil Yohanes, jika kita membaca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Roh Kudus itu disebut roh kebenaran. Mengapa? Karena manusia tidak mungkin mengenal kebenaran kalau Roh Kudus tidak berdiam di dalam hatinya. Jadi jika kita ingin mengenal kebenaran, yang pertama-tama harus terjadi adalah kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga kebenaran itu dibukakan oleh Roh Kudus bagi kita. Karena itu Roh Kudus disebut roh kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-26, Roh Kudus itu disebut roh penghibur. Ya, roh penghibur. Dan ini menjadi kekuatan iman bagi jemaat mula-mula. Ketika mereka berhadapan dengan penganiayaan, berhadapan dengan maut, berhadapan dengan tekanan-tekanan dari pemerintah Romawi, mereka bersuka cita. Sebab mereka sadar, mereka tahu, mereka yakin, mereka tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan mereka. Dan keyakinan yang seperti ini seharusnya ada pada kita ketika kita berhadapan dengan tantangan, masalah, pergumulan kehidupan. Bersukacitalah. Sebab kita tidak sendirian, ada Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kita. Itulah sesungguhnya makna mendalam dari sebutan untuk Roh Kudus adalah roh penghibur. Sebagaimana catatan Yohanes 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Jadi jelas Roh Kudus itu penolong kita.
Roh Kudus itu menemani langkah hidup kita. Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita dalam perjuangan kita bersaksi tentang Yesus. Nah, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 akan kita gali saat ini dalam sorotan tema bersaksi dalam kekuatan Roh-Nya. Bersaksi dalam kekuatan Roh Kudus. Artinya kita dapat berfungsi menjadi saksi Kristus yang hebat, yang benar, yang luar biasa. Karena Roh Kudus yang menyertai kita. Nah, saudara sekalian, melalui kesempatan ini, mari kita pelajari peran Roh Kudus, karya Roh Kudus di dalam kehidupan bergereja. Saya mencatat ada 4 hal penting yang dapat kita pelajari tentang Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu turun bukan karena kemauan manusia, tetapi kemauan Roh Kudus itu sendiri. Para murid menunggu 9 hari. Roh Kudus tidak kunjung datang. Kalau Anda menunggu selama 9 hari, lalu yang ditunggu tidak kunjung datang, apa yang akan Anda lakukan? Para murid sudah menunggu 9 hari, Roh Kudus tidak kunjung datang. Tetapi para murid tetap bertekun dalam doa. Berkumpul bersama, bersekutu bersama, bertekun dalam doa. Nanti pada hari yang ke-10, sejak peristiwa kenaikan Yesus ke surga, pada saat itulah Roh Kudus dicurahkan. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan bukan mengikuti kemauan manusia. Roh Kudus itu dicurahkan mengikuti keinginan Roh Kudus itu sendiri. Nah, pemahaman ini yang harus ada pada kita, yang harus ada pada saudara dan saya. Roh Kudus datang bukan karena keinginan manusia, bukan karena keinginanmu, bukan karena keinginan saya. Roh Kudus itu datang karena keinginannya. Dia punya otoritas kapan dia harus datang dan kapan dia tidak datang menjenguk kita. Itulah sesungguhnya kebenaran yang harus kita ketahui. Dan dengan memahami kebenaran ini, mari kita evaluasi, mari kita koreksi doa kita selama ini. Kadangkala kita berdoa meminta Roh Kudus datang sekarang, harus datang sekarang. Roh Kudus diminta untuk mengikuti kemauan kita. Yang benar, kita yang harus mengikuti kemauan Roh Kudus. Kita yang harus mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan sebaliknya, Roh Kudus yang mengikuti kemauan kita. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus itu datang. Itu bukan kemauan para murid. Itu adalah kemauan Roh Kudus itu sendiri. Nah, jadi berdoa, ketika kita berdoa, kita tidak perlu berteriak-teriak. Meminta Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, ya Roh Kudus datanglah. Tidak usah kita berteriak seperti itu. Doa itu berserah pada Tuhan. Kita tunduk sepenuhnya di bawah kemahakuasaan Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dan bukan kehendak kita. Itu hal pertama yang dapat kita pelajari tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang datang pada hari Pentakosta itu adalah keinginannya sendiri. Menggenapi janji Kristus bahwa dia akan mengutus Roh-Nya yang kudus. Yang kedua, Roh Kudus itu datang pada saat yang tepat. Ya. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Pentakosta itu adalah pesta panen gandum. Orang-orang datang ke sana merayakan syukur panen gandum. Dan karena ada pesta, maka bangsa-bangsa di sekitar datang ke kota Yerusalem menikmati pesta itu. Sementara bagi orang Yahudi, Pentakosta tidak sebatas syukur panen gandum. Bagi orang Yahudi, Pentakosta itu adalah peringatan diturunkannya hukum Taurat kepada umat manusia melalui Musa. Dan peringatan atas turunnya hukum Taurat itu dirayakan pada hari Pentakosta. Jadi pada saat itu ada banyak orang terkumpul. Bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel berkumpul pada hari Pentakosta. Dan orang Yahudi dari belahan dunia manapun mereka datang ke Yerusalem. Mereka memperingati peristiwa diturunkannya hukum Taurat kepada manusia
melalui Musa. Jadi pada waktu itu ada banyak orang berkumpul. Dan ketika banyak orang berkumpul, di saat itulah Roh Kudus turun. Waktunya tepat, saudara sekalian. Karena Roh Kudus datang pada hari Pentakosta dan banyak orang terkumpul. Lalu tampillah Petrus, dia berkhotbah dengan berapi-api. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang pada saat itu juga bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau bukan hari Pentakosta, tidak mungkin ada orang sebanyak itu. Karena hari Pentakosta, maka yang terkumpul di kota Yerusalem banyak orang. Sehingga Petrus dapat berkhotbah kepada orang banyak. Nah, saudara sekalian, dari sini kita dapat mengambil makna dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini. Kita kadang minta Roh Kudus datang sekarang. Meminta dengan suara yang keras, dengan dorongan hati yang menggebu-gebu, ya Roh Kudus datanglah sekarang. Asap kali kita berdoa seperti itu. Padahal Roh Kudus tahu yang terbaik bagi kita. Dia tahu kapan dia datang. Dia tahu kapan dia hadir. Jadi tidak usah kita berteriak-teriak meminta Roh Kudus harus datang sekarang. Serahkan sepenuhnya kepada Roh Kudus karena dia tahu yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, Roh Kudus mengubah manusia yang sederhana menjadi luar biasa dalam hal bersaksi tentang Kristus. Perhatikan ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi para murid bisa berbahasa-bahasa lain. Itu karena Roh Kudus menguasai diri mereka. Roh Kudus menguasai hati mereka. Kemampuan yang luar biasa ini diberikan oleh Roh Kudus. Jadi Petrus yang sederhana, yang tampil memukau, berkhotbah di depan orang banyak, itu semua karena Roh Kudus yang mengendalikannya. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Kita mendapatkan pesan dari dalamnya bahwa seseorang yang sederhana, seseorang yang kecil menjadi hebat dan luar biasa jika Roh Kudus bersama-sama dengan dia, jika Roh Kudus mengendalikan hatinya. Itu hal yang dapat kita pelajari dari teks ini. Para murid bisa berbahasa bahasa lain. Pertanyaan kita, bahasa apa? Ya, bahasa apa? Kalau kita menggali teks Alkitab berbahasa Yunani, kita akan tahu bahwa bahasa yang dimaksud di sini adalah bahasa dari bangsa-bangsa lain. Bukan berbahasa roh, bukan berbahasa yang tidak dimengerti itu. Sebab kalau bahasa itu yang terjadi pada hari Pentakosta, tidak komunikatif. Tidak komunikatif, orang-orang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh para murid. Tetapi peran Roh Kudus di situ adalah Roh Kudus menerjemahkan apa yang disampaikan oleh para murid. Sehingga ketika mereka berkhotbah, khotbah yang disampaikan itu diterjemahkan oleh Roh Kudus dalam bahasa-bahasa dari masing-masing orang yang hadir pada hari Pentakosta itu. Para murid berkhotbah dalam bahasa mereka, tetapi di telinga orang-orang yang mendengarnya, yang terdengar adalah bagi orang Partia itu bahasa Partia, bagi orang Media itu bahasa Media, bagi orang Elam itu bahasa Elam, bagi orang Mesopotamia itu bahasa Mesopotamia, bagi orang Yudea dan Kapadokia itu bahasa Yudea dan Kapadokia, bagi orang Pontus dan Asia itu bahasa Pontus dan Asia, bagi orang Frigia dan Pamfilia itu bahasa Frigia dan Pamfilia, dan bagi orang Mesir itu bahasa Mesir, bagi orang Arab itu bahasa orang Arab, dan lain sebagainya. Itulah karya Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta. Firman yang disampaikan oleh Petrus dan kawan-kawannya dimengerti oleh banyak orang karena Roh Kudus berkarya menerjemahkan kebenaran firman Tuhan itu dalam bahasa lain. Dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11 kita tahu bahwa bahasa yang disampaikan oleh para murid itu adalah bahasa-bahasa lain, yaitu bahasa-bahasa yang dipakai oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan karena kemampuan yang luar biasa ini, perhatikan ayat yang ke-12. Di sana tercatat,
mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya itu? Semua orang termangu-mangu, kaget, tercengang, kagum, terpesona melihat para murid bisa berbahasa dalam bahasa mereka. Dan saking tercengangnya, mereka berkata, apakah artinya ini? Belum pernah mereka melihat seseorang berkhotbah, lalu banyak orang dalam bahasa mereka masing-masing bisa mengerti isi khotbah itu. Pada hari Pentakosta itu terjadi, dan itulah karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memampukan orang yang kecil, yang tidak punya apa-apa, di tangan Roh Kudus menjadi luar biasa dalam hal bersaksi. Karena Roh Kudus punya kuasa itu, maka kita dalam menjalani kehidupan, mari kita berserah di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus. Yang keempat, Roh Kudus hadir memberikan kemampuan kepada kita untuk bersaksi. Ya, perhatikan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa Roh Kudus itu dicurahkan, ya. Roh Kudus itu dicurahkan untuk apa? Memberikan kekuatan kepada para murid yang sederhana itu. Memberikan kekuatan dan memberikan kemampuan bagi mereka untuk bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus di atas disebut sebagai penolong, sehingga tanggung jawab bersaksi bisa terlaksana. Pesan Kristus dapat kita laksanakan karena ada Roh Kudus yang selalu menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu yang membuat Petrus seorang nelayan yang sederhana, memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mewartakan kebenaran firman Tuhan sampai dia melangkah ke benua Eropa dan mati di kota Roma. Roh Kudus itu yang membuat Thomas yang sederhana, yang tidak punya kemampuan apa-apa, punya kemampuan yang luar biasa mewartakan Injil sampai ke tanah India. Dia berjalan ke arah timur dan sampailah ke tanah India. Roh Kudus itu memberikan kemampuan yang luar biasa kepada Matias, rasul yang menggantikan Yudas. Dia menginjil sampai ke Ethiopia di benua Afrika. Roh Kudus itu yang membuat Paulus berani berhadapan dengan siapapun, masuk ke wilayah-wilayah yang belum mengenal Kristus, dan di sana dia mewartakan kebenaran Kristus dan mendirikan jemaat di sana. Semuanya itu adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan para rasul itu. Roh Kudus itu yang menolong gereja bertumbuh dan berkembang. Gereja berkembang bukan karena manusianya. Gereja berkembang bukan karena pendetanya hebat. Gereja berkembang bukan karena ada pengkhotbah idola. Gereja berkembang bukan karena kemampuan kita sebagai pewarta firman. Bukan. Gereja berkembang itu karena Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada manusia untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Jika ini menjadi keyakinan kita, maka Roh Kudus itu yang ditinggikan. Roh Kudus itu yang dimuliakan. Ketika ada keberhasilan-keberhasilan, ada perkembangan-perkembangan di dalam gereja, semuanya kita yakini bersumber dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berkarya di dalamnya. Dan kita yang dipakai menjadi alat di tangan Roh Kudus, sadar betul tentang hal itu. Orang yang sadar bahwa segala hal dapat dilakukan di gereja sehingga gereja itu berkembang. Ketika dia sadar bahwa itu semua adalah karya Roh Kudus, dia semakin merendahkan diri dan berkata seperti Yohanes Pembaptis, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Amin.